Ada satu kesalahpahaman besar tentang uang yang diam-diam diwariskan ke banyak orang, bahwa uang itu soal nasib, soal keberuntungan, soal waktu yang belum tepat. Padahal, kalau kita jujur mengamati hidup, uang jarang benar-benar hilang secara misterius. Yang sering terjadi justru ini, uang mendekat, lalu kamu ragu, peluang muncul, lalu tubuhmu menegang, kesempatan datang, lalu ada suara dalam dirimu yang berkata, jangan dulu. Dan tanpa sadar, arus itu tertutup. Kali ini, kita tidak akan membahas uang sebagai konsep motivasi murahan. Kita akan membahas uang sebagai hasil langsung dari kondisi batin dan tubuhmu, dan secara spesifik sebagai ekspresi dari satu pusat energi utama dalam diri manusia, Manipura Chakra. Selamat datang di Quantum Sadar, tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi kekuatan tersembunyi yang membentuk hidup kita melalui kesadaran, energi, dan kedalaman jiwa. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Manipura Chakra bukan pusat imajinasi, ia juga bukanlah pusat harapan, ia bukan tempat afirmasi manis ditempelkan di cermin kamar mandi. Manipura adalah api kehendak hidup, terletak di area solar plexus, tepat di antara pusar dan dada. Dalam tradisi yoga dan tantra, Manipura disebut sebagai pusat kekuatan personal, pusat daya hidup, pusat kemampuan manusia untuk berdiri di dunia dan berkata, "Aku bertindak." Dalam ajaran Hindu dan Buddha, Manipura bukan tentang mimpi spiritual yang melayang. Ia tentang dunia material, tentang kerja, tentang tanggung jawab, tentang keputusan, tentang keberanian menghadapi risiko, tentang kemampuan menahan tekanan tanpa runtuh. Singkatnya, Manipura adalah pusat manifestasi uang, bukan karena uang itu suci, tapi karena uang adalah konsekuensi dari kehendak yang hidup. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak nyaman untuk didengar. Banyak orang berkata ingin uang, tapi tubuh mereka tidak siap menanggung konsekuensi dari uang itu. Uang berarti tanggung jawab. Uang berarti keputusan lebih besar. Uang berarti risiko lebih nyata. Uang berarti exposure, terlihat, dinilai, diuji. Dan disinilah cakra Manipura bekerja secara diam-diam. Dr. Joe Dispenza, seorang peneliti kesadaran yang menggabungkan neuroscience, epigenetika, dan praktik meditatif, menjelaskan bahwa tubuh menyimpan memori emosional, bahwa sistem saraf seringkali bereaksi lebih cepat daripada pikiran sadar. Artinya, sebelum kamu sempat berpikir logis tentang peluang uang, tubuhmu sudah memutuskan aman atau tidak, siap atau tidak, bertindak atau mundur. Dan pusat pengambilan keputusan ini bukan di kepala, melainkan di tubuh, terutama di area solar plexus. Cakra Manipura adalah tempat di mana tubuh berkata, "Aku mampu," atau "Aku sebaiknya jangan." Cobalah perhatikan reaksi tubuhmu saat berbicara tentang uang. Apakah perutmu mengencang? Apakah napasmu berubah pendek? Apakah ada dorongan menunda, menghindar, atau bercanda untuk mengalihkan topik? Itu bukan sekadar pikiran negatif. Itu adalah respons sistem saraf. Fight, flight, freeze. Respon lawan, lari atau membeku. Dan uang, bagi banyak orang, secara tidak sadar dikaitkan dengan ancaman. Ancaman gagal. Ancaman salah mengambil keputusan. Ancaman dipermalukan. Ancaman kehilangan kontrol. Maka Manipura melemah. Api mengecil. Kehendak kehilangan tenaga. Manipura yang sehat itu sederhana cirinya, tegas tanpa kasar, berani tanpa nekat, bertindak tanpa drama berlebihan. Sebaliknya, Manipura yang terblokir tidak selalu terlihat lemah dari luar, justru sering terlihat seperti ini. Banyak rencana, sedikit eksekusi, sibuk belajar, jarang mengeksekusi, kerja keras, hasil tipis, ide bagus, takut mengambil langkah konkret. Peluang ada, tapi selalu nanti dulu. Ini bukan kemalasan, ini api yang tidak stabil. Mari kita bicara jujur. Jika kamu sering ragu mengambil peluang uang,
takut mengambil risiko finansial, menunda keputusan penting, merasa tidak pantas menerima lebih, melihat uang datang lalu cepat pergi, bekerja keras, tapi hasilnya tidak sebanding. Itu bukan karena semesta sedang mengujimu. Itu bukan karena hukum manifestasi sedang bercanda. Itu adalah pola manipura, pola tubuh, pola emosi, pola kehendak. Dan pola ini biasanya terbentuk dari pengalaman hidup nyata. Mungkin kamu tumbuh dalam tekanan untuk tidak boleh salah. Mungkin kegagalan kecil dulu membuatmu dipermalukan. Mungkin kamu terbiasa dimarahi saat mencoba mengambil inisiatif. Mungkin kamu belajar bahwa aman itu lebih penting daripada berkembang. Semua pengalaman itu tidak tinggal di pikiran. Mereka tinggal di tubuh, di solar plexus, di napas, di ketegangan halus yang muncul saat harus mengambil keputusan besar. Dan selama pola ini tidak disadari, uang akan selalu terasa seperti sesuatu yang hampir bisa digenggam, tapi tidak pernah benar-benar menetap. Sekarang, mari kita perhatikan rantai sebab akibatnya. Jika manipura lemah, kehendak ragu. Jika kehendak ragu, keputusan setengah-setengah. Jika keputusan setengah-setengah, tindakan tidak konsisten. Jika tindakan tidak konsisten, nilai yang tercipta tipis. Dan uang. Uang mengikuti nilai, bukan mengikuti doa, bukan mengikuti afirmasi. Uang mengikuti nilai nyata yang kamu hadirkan ke dunia. Inilah bagian yang sering dilewati dalam konten manifestasi. Uang tidak tertarik pada orang yang ingin uang. Uang mengalir ke orang yang mampu menahan intensitas dari bertindak. Dan kemampuan menahan intensitas itu tinggal di cakra manipura. Saat manipura kuat, kamu bisa duduk dengan ketidakpastian tanpa panik. Kamu bisa mengambil keputusan tanpa perlu validasi semua orang. Kamu bisa gagal tanpa runtuh. Kamu bisa bertumbuh tanpa merasa bersalah. Saat manipura lemah, sedikit risiko terasa seperti ancaman besar. Kritik kecil terasa seperti serangan personal. Peluang terasa seperti beban. Tanggung jawab terasa seperti hukuman. Dan tubuhmu akan selalu memilih apa yang terasa aman, bukan apa yang bernilai. Uang sering terhambat, bukan karena kamu kurang pintar, bukan karena kurang spiritual, tapi karena tubuhmu belum terbiasa berada dalam state bertindak penuh. Joe Dispenza menyebut ini sebagai state of being. Tony Robbins menyebutnya powerful state. Tradisi Timur menyebutnya api manipura yang menyala stabil. Semua berbicara tentang hal yang sama. Siapa dirimu saat harus bertindak? Coba perhatikan orang-orang yang uangnya mengalir stabil, bukan yang viral sesaat, bukan yang meledak lalu hilang. Biasanya mereka punya satu kesamaan. Mereka nyaman dengan keputusan, nyaman dengan konsekuensi, nyaman dengan tanggung jawab. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena api mereka lebih besar daripada ketakutannya. Dan api itu bukan hasil motivasi sesaat, ia hasil dari pola tubuh yang telah dilatih. Manipura tidak diperkuat dengan kalimat positif, ia diperkuat dengan keputusan kecil yang ditepati, batasan yang dijaga, tindakan yang konsisten, keberanian menghadapi ketidaknyamanan tanpa lari. Setiap kali kamu menunda karena takut salah, api melemah. Setiap kali kamu bertindak meski tubuh gemetar, api menguat. Sederhana, tidak romantis, tapi nyata. Inilah mengapa banyak orang paham manifestasi, tapi tetap terjebak secara finansial, karena mereka mencoba menarik uang tanpa membangun kapasitas internal untuk menahannya. Uang itu berat, bukan secara fisik, tapi secara energetik. Ia menuntut kejelasan, ia menuntut keputusan, ia menuntut keberanian untuk terlihat. Dan semua tuntutan itu lewat cakra manipura. Jika kamu ingin uang mengalir, bukan sekadar datang lalu pergi, maka pertanyaannya bukan, apa afirmasiku sudah benar? Pertanyaannya adalah, apakah tubuhku siap bertindak tanpa menghindar? Apakah sistem sarafmu terbiasa berada dalam tekanan sehat?
Apakah solar plexusmu terbiasa memegang kendali, atau ia langsung mengkerut saat harus memilih? Manipura yang matang tidak reaktif, ia responsif, ia tidak meledak, ia stabil, ia tidak menunggu sempurna, ia bergerak lalu menyesuaikan. Dan dari kondisi inilah uang mulai mengalir secara alami. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu hadir sebagai nilai. Uang tidak mendengar kata-katamu, ia membaca state tubuhmu. Ia membaca apakah kamu berdiri tegak dalam keputusanmu, atau masih bersembunyi di balik alasan halus. Dan sampai Manipura bangun, uang akan terus datang sebagai pelajaran, bukan sebagai aliran stabil. Jadi jika hari ini kamu bertanya, kenapa uang terasa seret? Lihatlah ke solar plexusmu, bukan ke rekeningmu. Lihat bagaimana kamu mengambil keputusan, bagaimana kamu menahan tekanan, bagaimana kamu berdiri saat dunia menuntut tindakan. Karena di sanalah jawabannya berada. Di api yang menyala, atau api yang selama ini kamu kecilkan demi terasa aman. Dan seperti semua api, ia bisa dinyalakan kembali. Bukan dengan harapan, tapi dengan kehadiran penuh dalam bertindak. Itulah Manipura. Dan di sanalah uang memilih apakah ia mengalir atau berhenti menunggu kamu siap. Jika kamu mendengar ini sampai sini, satu hal yang perlu kamu sadari. Perubahan finansial bukan dimulai dari percaya, tapi dari kesiapan tubuh untuk bertindak. Manipura bukan tempat kamu memohon uang. Manipura adalah tempat kamu menghasilkan nilai dan memegang kendali. Dan kendali itu bukan kontrol kaku. Kendali itu adalah kemampuan untuk tetap hadir saat tekanan datang. Saat uang menantangmu lewat risiko, Manipura yang kuat berkata, "Aku bisa memegang ini, aku bisa memilih." Saat uang menuntut keputusan, Manipura yang kuat tidak kabur ke teori. Ia bergerak, dan ketika kamu bergerak konsisten, bukan 2 hari, bukan seminggu, tapi cukup lama sampai sistem sarafmu percaya bahwa kamu memang orang yang bisa menanggungnya, maka aliran uang berubah. Semua itu bukan karena hidup tiba-tiba lebih ramah, tapi karena kamu berhenti mengirim sinyal ragu setiap kali uang mengetuk pintu. Kamu membuka pintu itu, berdiri tegak, mengambil keputusan, menciptakan nilai, menahan intensitas, mengulangi. Dan di dunia material, itulah bahasa yang dimengerti uang. Terima kasih sudah menyimak konten ini sampai akhir. Di video selanjutnya, aku akan membagikan langkah-langkah konkret yang bisa kamu jalani setiap hari untuk benar-benar mengubah pola finansialmu. Langkah-langkah ini disusun secara bertahap, mulai dari menyadari respons tubuh saat uang muncul, sampai membangun pola keputusan dan tindakan yang stabil dan konsisten. Setiap langkah akan dibahas dengan jelas. Apa yang terjadi di tubuh, bagaimana itu memengaruhi kehendak dan keputusan, bagaimana keputusan membentuk tindakan finansial, dan bagaimana tindakan tersebut mengubah aliran uang. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten selanjutnya. Tetap hadir. Tetap sadar, kesadaranmu adalah realitas barumu.